warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan dan melancarkan perjalanan kita dari Den Haag ke Brussel, dan telah disambut oleh pihak Nusantara Cultural Center. Izinkan saya untuk menyampaikan acara hari ini. Insya Allah acara ini walaupun singkat, tapi mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan berkah untuk kita. Kita akan memulai dari sambutan dari Ketua PPME, kemudian dilanjutkan dari pihak NCC, Nusantara Cultural Center. Setelah itu dilanjutkan dengan pengajian oleh Bapak Ustadz Bakhtiar. Nanti kita tutup dengan doa dari Pak Bali, Ustadz Bali. Itu sampai kira-kira menjelang waktu asar, dan setelah asar kita ramah tamah, acara bebas, dan akan ada makan siang. Nah, setelah makan siang insya Allah kita akan siap-siap kembali ke Belanda, ke Leiserijn di Utrecht. Terima kasih. Waktu dan tempat saya silakan kepada Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Ustadz Bakhtiar, para Ustadz, jamaah NCC Nusantara, terima kasih atas sudah terima kita di Masjid Nusantara sini. Alhamdulillah, terima kasih untuk welcome. Kita kesini dengan niat untuk silaturahim, kenalan, sharing ilmu, dan sharing stories, pengalaman. Karena kita sebagai PPME, kita perlu ilmu sharing dari Bapak Ustadz Bakhtiar dan jamaah Nusantara yang mereka kasih ke kita sebagai remaja, masih muda. Alhamdulillah, kita saling bersyukur, sangat bersyukur apa beliau yang kasih ke kita mereka. Karena itu kita sedikit membalas insyaallah. Izinkan saya untuk men-share beberapa kata, yaitu Assalamualaikum. Kami ucapkan salam hormat penuh keakraban. Rombongan dari Den Haag datang berkesan. Tuan rumah di Belgia kami datangi penuh harapan. Sungguh jauh perjalanan kami. Berangkat pagi tak merasa letih. Senang hati sampai di sini, di masjid indah dan bersih. Dari Belanda kami menyapa. Rasa syukur dan bahagia tak terkira. Disambut mesra di rumah Allah yang mulia. Bersama saudara eratkan silaturahmi kita. Tuan rumah, terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang penuh kehangatan. Semoga berkah tercurah di setiap langkah. Rombongan senang, pulang pun betah. Mari kita saling berbagi cerita di masjid ini, jalin persahabatan. Meski dari negeri berbeda, namun di sini kita satu tujuan, yaitu lillahi ta'ala. Sekian kata-kata dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini sambutan sekaligus ini pengajian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin faratan tujina min al-ni'mat wa barakat wa taqdiran min al-tahrumat bis-salat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuwallina biha sawaya min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Yang saya muliakan guru-guru kita ya, Pak Hambali, Kiai Hambali, Kiai Rahman, teman-teman semua dari BPM ya, dan insya Allah para pengurusnya. Ketuanya siapa tadi? Saya lupa namanya. Edi, Pak. Pak Edi, Masya Allah. Pak Edi, Pak Aki, anak Pak Hambali saya lupa juga nama anak harapan. Mas Aman. Saya tuh paling mudah melihat mukanya orang tapi namanya susah saya ingat. Jadi kalau facial recognition easy, but name recall is a bit difficult for me. Your name, you see, we know each other already like 15 years or so, but ya, alhamdulillah. Semua ibu-ibu semua yang datang, masya Allah. Insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan yang berkah, insya Allah. Kenyataan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak sudah datang dari Belanda sana sebagai musafir itu adalah suatu hal yang istimewa ya. Kenapa musafir sedemikian istimewanya musafir itu salah satu doa yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbulkan doanya musafir. Jika ada yang macam perjalanan begini, insya Allah kita mohon doa kepada mereka yang angkat tangan untuk mohon doa dan kita cuma mengambilkan karena doa mereka itu mustajab kan. Selamat hari insya Allah. Jadi selamat datang dari kami. Ini 3 tahun yang lalu ya, persis 3 tahun yang lalu, lewat lebih 2 hari. 21 November 2021 waktu itu ya, perwakilan dari PPM ada Kiai Hambali di sini ya, Kiai Hambali dari PPM Berbeda, kemudian Kiai Hashim juga dari Al-Hikmah ya. Itu hadir di sini Pak untuk peresmian tempat ini, pra-peresmian. Jadi tempat ini adalah toko dulunya ya, toko golf. Jadi toko yang menjual peralatan golf, toko mewah gitu ya. Makanya bangunannya seperti mewah gitu. Karena memang tokonya toko golf. Dan ketika kita beli izinnya itu adalah izin commerce, ya. Commerce. Artinya ini untuk retail boleh, untuk kegiatan yang terkait dengan ekonomi boleh. Dan kita minta izin penggunaan sebagai cultural center. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui daerah ini adalah daerah Flemish. Kalian mari Nederlands praten ya. Nah, ini daerah ini adalah berbahasa Belanda. Dan yang istimewa tempat ini yang berkuasai partai namanya NVA. Pernah dengar NVA? Itu hampir-hampir saudaranya dengan ini yang di Belanda itu. Saudaranya dengan Geert Wilders. Ya, if you know what I mean, they know it. Kita pergi meeting dengan mereka, ada 2 kali meeting. Kita bawa waktu itu Pak Wakil Dubes Pak Sulaiman ya, pernah di Belanda juga kan. Sekarang sudah Dubes ya, tidak beliau. Pergi ke situ ketemu dengan mayornya ya, dengan dia di meja situ ya. Dia bilang kita tidak masalah, tetapi kamu harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Nanti katanya ketika kalian apply secara resmi akan diberitahu. Kita apply lah secara resmi untuk convert daerah ini menjadi Cultural Center for the Indonesian Community, AKA Masjid. Kita apply pakai jasa arsitek ya, jadi apply di sini. Ini standard thing di Nederlands ya.
You have to prepare the files. There is an architect, there is a lawyer. Everybody should be there, and go to the committee. They come up they say, we can give you a green light, but you have to provide 20 parking spaces. As I said, are you crazy? Where is it? We propose to have, kita punya 5 parking spaces di belakang ya, kita bikinkan akses. Mereka datang dengan counter ini, over istilahnya 20, mana bisa kita dapat 20. Jadi tempat ini sekarang limbo ya. Kita pakai Ramadan untuk kegiatan Ramadan, tetapi sambil kita mencari alternatif. Kalau ada tempat lain, insya Allah kita barangkali akan jual dan cari, mudah-mudahan dapat tempat yang lebih representatif dan lebih bersahabat, insya Allah. Dan mudah-mudahan mohon doa dari semua, insya Allah Allah mudahkan ini. Amin. Yang jelas tempat ini, insya Allah kalau pun kita jual tidak akan rugi, ya. Karena ini daerah yang baik sekali dan harga bangunan di sini mahal, cukup mahal saya katakan. Ya. Jadi itu introduction kita, salam perkenalan bagi ibu yang belum baru datang. Nah sekarang masuk ke materi yang hari ini. Sebenarnya di sini adalah guru-guru saya semua ini. Yai Naf'an, Yai Hambali dan teman-teman semua ini lulusan Azhar di sini ya, ada banyak dari teman-teman kita ya. Ustadz Kamran itu, kemudian Gus Miftah dari Pesantren Indonesia. Itu mereka semua adalah orang yang lebih berhak memberi tausiah. Tapi saya kalau hari ini datang itu barangkali bentuknya bukan tausiah begitu, tapi lebih kepada sharing ya. Sharing. Nah, saya mulai dengan cerita. Pernah dengar seorang yang namanya banyak disebut di dalam Al-Quran, tetapi dia bukan nabi. Pernah dengar? Siapa? Luqman. Ya, Hambali tidak bisa di kelihatan ini. Luqmanul Hakim ya. Itu bukan nabi. Kebanyakan para mufassirin bilang ini bukan nabi ya. Kita hanya ada satu barangkali di antara mufassir yang sebut dia nabi, tapi kebanyakan jumhur mufassirin bilang bukan nabi. Tapi namanya itu menjadi salah satu surat dalam yang bercerita penuh tentang itu, ya. Ceritanya itu penuh, surat Luqman namanya. Kalau baca Al-Quran ya. Nah ini Luqmanul Hakim ini adalah orang hitam, Nubian ya. Kalau Anda di Mesir tahu itu Nubian itu siapa? Orang-orang yang hitam yang dibawa dulu itu yang apa? Sebenarnya ini orang-orang yang terkait dengan mungkin terkait dengan Ethiopia juga sampai ke sana ya. Yang jelas mereka ini Nubia. Dan itu banyak di antara ulama-ulama besar setelah Islam ya. Ini by the way, Luqmanul Hakim jauh hidup semasa jauh sebelum Islam ya. Ini bukan maksudnya Islam dalam artian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia Luqmanul Hakim ratusan tahun sebelumnya. Dia orang Nubia, orang hitam dan budak sahaya sebenarnya. Suatu hari tuannya bilang gini, ya Luqman, ya Tuan, coba pergi sembelih seekor biri-biri di sana dan bawakan saya bagian yang terbaik daripada biri-biri itu. Ya. Dia tuh taat kepada tuannya. Di sembelihnya domba itu mutong kalau bahasa, tidak tahu bahasa Belanda apa. Kalau bahasa Prancis ini kalau bilang mutong, lams, ayam, ya daging itu pas domba. Ya. Dibawakannya lah. Apa yang dibawanya? Dibawakannya itu lidahnya dan hatinya. Tuannya ini heran. Ini orangnya bukan orang sembarang dalam hati tuannya ini, bukan orang sembarang. Karena disuruh bawa bagian yang terbaik, dibawakannya itu hati. Ya, hati itu maksudnya jantung kalau kita bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau bahasa orang Arab itu qalb itu ya kita bisa sebut dengan jantung dalam bahasa Indonesia atau jantung hati deh, you call it heart dalam bahasa Inggris. Dia heran kenapa orang ini bawa ini. Oke. Dan disajikannya lah ya, dibuat yang very nice food lah begitu ya. Kalau orang Makassar orang bilang kira-kira contoh Makassar yang dibuatnya. Kalau contoh Makassar itu ada jantung biasanya, ada lidah di situ ya. Contoh Makassar. Dan enak sekali memang ini bagian yang paling enak ini. Nah, hari berikutnya disuruhnya lagi.
Jadi ini tuannya mulai curious ya, mulai bertanya-tanya, orang ini sebenarnya hamba saya ini nampaknya bukan orang sembarang, ya, nampaknya bukan orang sembarang, tapi dia ingin puji lagi. Berikutnya dia tanya lagi kepada Luqman, ya Luqman, tolong pergi sembelih lagi seekor biri-biri, seekor domba, dan bawakan bagian yang terburuk. Ya, yang pertama tadi terbaik, dan yang kedua sekarang bagian yang terburuk daripada hewan itu, untuk dagingnya maksudnya. Luqman bawa, dan yang dibawanya kembali sama, hati dengan lidah. Tuhannya itu setelah makan, enjoy apa, kemudian dia tanya, kenapa kamu bawakan itu? Ya, kenapa? Saya perintahkan kamu sembelih domba, bawakan bagian terbaik, kamu bawa lidah sama hati. Dan saya perintahkan kamu sembelih domba, bawakan bagian yang terburuk, kamu sama bawakan lidah dan hati. Dia bilang, Luqman begini, Tuanku katanya, karena memang demikianlah adanya. Dua barang ini katanya, maksudnya lidah sama hati, kalau dia itu terdidik, mendapatkan yang namanya tazkiyah, mendapatkan yang namanya prohibition of the tongue, mahram al-lisan, ya, itu menjadi bagian yang paling baik. Tapi kalau barang dua ini tidak terkontrol, hati menjadi hati yang penuh titik noda hitam, dan lidah yang tidak terkontrol yang bisa memfitnah kesana kemari, bisa, ya, ini menjadi barang yang paling berbahaya dan paling mencelakakan, karena itu bagian yang paling buruk pula. Tuannya mendengar itu kaget. Ini apa, hamba saya itu bukan hamba saya biasa, makanya dimerdekakan oleh tuannya. Langsung dimerdekakan, dibebaskan, ya. Dia menjadi orang merdeka setelah itu, dan orang banyak datang bertanya kepada dia, maka dia dikenallah menjadi Luqmanul Hakim, ya. Luqman sang bijak. Kalau bahasa Indonesia keren, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada materinya di sini. Saya mulai buka komputer saya. Nah, apa connectionnya nih dengan purification of the heart? Jadi ini ya, jadi nanti ya kembali kalau ada yang susah-susah nanti tanya dia ya, sama ya apa kalau pulang kan. Tapi jangan tidak usah tanya di sini, nanti rame. Nanti di jalan kalau mau pulang ya. Nah itu ada hadis Jibril namanya dalam orang-orang yang belajar hadis. Ya ceritanya seperti ini. Nabi SAW suatu hari duduk bersama para sahabat. Ya di Madinah tentu ya, sudah di Madinah ini. Dia duduk di antara para sahabat. Dan tiba-tiba muncul seorang yang muda, rambutnya hitam, orang itu gagah sekali. Ya. Dia tidak dikenal oleh orang-orang situ, tapi pakaiannya putih bersih. Tidak ada tanda-tanda dia telah berjalan jauh. Jadi ingat waktu itu konteksnya Madinah itu ya. Orang semua kenal satu sama lain. Kalau kamu tidak dikenal itu berarti asalmu dari luar kota. Ya. Dan kalau dari luar kota itu artinya apa? Pasti bajumu penuh debu. Orang mau jalan di padang pasir gimana mau? Tapi orang ini ya sudah tidak dikenal tapi bajunya bersih. Rambutnya mengkilat gitu, hitamnya, dan orangnya gagah sekali gitu. Mereka tidak kenal, orang Madinah tidak kenal. Dia datang di depannya Nabi dan dia duduk. Dia duduk seperti orang duduk tasyahud ya, seperti ini. Dia rapatkan kakinya dengan kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lutut ya, lutut dengan lutut. Jadi kalau di orang Bugis itu adalah dulu itu namanya makan reguru, orang belajar ilmu, ya seperti itu. Yang balik. Jadi duduknya ini ketemu lutut dengan lutut, rupanya tradisi dari mengawalkan hadis ini sebenarnya. Ya. Jadi dia duduk gitu, kemudian ditanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ceritakan kepada saya tentang apa itu Islam. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-Islam tasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya rukun Islam yang 5 itu. Syahadat, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Yang 5 itu pokoknya ya. Dan setelah orang itu bilang, sadaqta ya Rasulullah. Ini orang heran. Orang ini habis nanya, habis itu bilang ya Anda benar.
rupanya udah di jalan yang benar dia. Ya, jadi setelah itu dia bilang, Anda benar ya Rasul. Oke, kemudian dia tanya lagi setelah itu, beritahu kepada saya apa itu iman. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab persis seperti konteks teksnya rukun iman kita ya, percaya pada Allah, ya. Kemudian kepada para malaikat, kepada para rasul, kitab-kitab, apalagi yaumil akhir dan itu yaumil akhir yang kelima, yang terakhir apa itu? Qadar dan itu penting itu ya. Itu penting. Dan setelah itu orang itu bilang, sadaqta ya Rasulullah. Orang ini para heran lagi. Para sahabat tuh heran. Habis nanya, kenapa dia bilang ini sadaqta ya Rasulullah? Maksudnya Anda benar. Orang nanya kok setelah itu memberi konfirmasi. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah beritahu kepada saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Dan Rasulullah SAW menjawab bahwa ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalaupun kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa kamu dilihat oleh Allah SWT. Nanti jawabnya lagi, sadaqta ya Rasul. Jadi sebenarnya dia memberikan 3 pondasi ini ya. Jadi ada namanya iman, Islam, dan ihsan. Sebenarnya ada satu lagi. Setelah itu dia tanyakan. Yang ditanya itu apa? Dia tanya waktu yang keempat itu sa'ah. Apa itu sa'ah? Saat bahasa Indonesianya ya. Jam. Maksudnya nah, jam itu apa? Bukan saya tanya jam berapa sekarang, artinya mau pulang belum. Tapi yang maksudnya jam itu kapan waktunya kiamat. Jadi dulu dalam bahasa Al-Quran kalau bilang sa'ah itu, waktu itu maksudnya kiamat kapan? Apa jawabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia bilang yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Artinya ini waktu itu maksudnya kapan kiamat itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tapi setelah itu dia tanya lagi, kalau begitu beritahu saya tanda-tandanya. Nah, itu menjadi cerita panjang. Itu dalam hadis itu panjang diceritakan tanda-tandanya apa. Ada orang-orang Badui berlomba-lomba membangun ini gedung-gedung yang tinggi. Kalau Anda pergi di Qatar, di Saudi sekarang itu yang membangun itu bukan orang Hijaz ya. Yang membangun yang tower itu, clock tower itu ya itu kan dari Badui, itu yang dari daerah yang namanya Najd sekarang itu. Yang penguasa Saudi itu bukan orang Hijaz itu. You should get your historical record correct. Ya, itu bukan orang Hijaz itu. Mereka orang dari Najd. Itu Badui artinya, dan itu yang mereka sudah bangun yang tinggi-tinggi. Yang di Qatar sekarang itu bukan orang Arab kota itu, bukan. Itu Badui semua. Jadi membangunnya tinggi-tinggi. Itu artinya apa? Ini sudah fulfill. Salah satu cirinya kiamat itu. Ya? Ini fulfill. Tapi bukan bilang ini sudah hampir kiamat. Belum. Cuma tanda-tandanya sudah dekat situ. Ada yang mengkaji secara khusus ya. Orang yang mengkaji secara khusus, cuma kadang-kadang juga lebih juga karena ada takut-takutnya kita gitu. Gitu ya Mbak ya. Nanti kalau di jalan nanti tadi ya yang Mbak akan cerita lebih banyak. Nah, terkait dengan yang namanya ihsan itulah yang kenapa itu kita perlu membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ada suatu hari, maksudnya akhirat nanti, di mana pada hari itu tidak ada lagi gunanya mal itu apa harta benda. Ya. Kan di dunia ini kita manusia itu kebanggaan kita hanya itu saja, kalau bukan harta benda, anak, ya, jabatan atau hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, pada hari kiamat nanti Allah sudah bilang di situ, yauma la yanfa'u malu, suatu hari di mana tidak ada gunanya lagi itu harta benda, tidak ada gunanya lagi kekuasaan, tidak ada lagi gunanya kebanggaan-kebanggaan semu yang kita banggakan di dunia ini, mobil yang segitu gede, rumah yang segitu gede, dan lain-lain. You name it, you make a list if you wish.
wala banun, dan tidak pula anak-anak keturunan. Karena orang itu membanggakan, oh kalau ketemu kan berapa anakmu, di mana kebanggaan kita yang artifisial sebenarnya ya, yang terkait dengan dunia ini. Atau kalau bukan itu, berapa banyak keluarga, oh keluarga saya Presiden Jokowi, keluarga saya misalnya. Ada kebanggaan kita manusia yang seperti itu. Nah di itu tidak ada lagi gunanya kata Allah SWT. Illa, kecuali yang datang menghadap Allah, illa man atallaha, kecuali yang datang menghadap Allah SWT bi qalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang damai, hati yang bersih, hati yang you name it. Ya, itulah pentingnya tazkiyatun nafs itu. Dan itu insya Allah saya akan berikan beberapa poin hari ini dan nanti diskusikan sama Yai Hambali, Yai Nafan di bus ketika pulang. Jadi ibu-ibu kalau banyak bertanya, jangan tanya ke saya, tanya ke beliau. Oke. Jadi Nabi SAW itu mengatakan dalam salah satu hadis bahwa di dalam tubuh manusia itu adalah segumpal daging. Ya. Dan segumpal daging itu kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan kalau dia buruk, buruklah seluruh tubuh. Seluruh perbuatan manusia. Jadi yang direfernya di sini adalah qalb tadi. Jadi qalb itu ada dua. Jadi hati itu ada dua, atau jantung itu ada dua. Ada jantung fisik yang kita punyai, dan ada jantung yang terkait dengan ruhani, hati yang kita sebut hati sebenarnya. Orang ini tidak ada hati nuraninya. Nah, itu berarti itu bukan berarti tidak ada jantungnya, ada itu. Ya? Tapi tidak ada hati nuraninya maksudnya dia tidak, ya. Ini hati yang kotor, hati dalam artian rohani. Ya? Nah ini ada beberapa penyakit yang insya Allah kita akan, berapa menit lagi mas? Ya, kasih ingat ya, nanti orang udah kelaparan semua. Saya itu baru introduction-nya tadi. Saya mulai ada satu atau dua barangkali penyakit. Ini kan kita membahas hati ini, mengetahui apa penyakit-penyakit itu yang ada, dan setelah itu mengetahui obatnya apa. Jadi kalau ada satu atau dua penyakit yang kita tahu hari ini, dan setelah itu kita beri obatnya, barangkali cukup ya, seperti dua hari ini. Nanti kalau yang bertanya yang lain ada Yai Hambali, sudah ada ya, beliau di sana insya Allah. Saya hanya memberi jalan Yai Hambali supaya Yai Hambali mudah mengajarkan kepada mereka. Kira-kira 30 menit, oh masih cukup itu. Insya Allah. Oke. Yang pertama yang sering banyak di kita itu adalah perasaan yang terkait dengan iri hati ya. Itu naturnya manusia. Manusia ini kan senang sekali dengan kompetisi. Ya? Kita manusia itu senang kompetisi. Kalau Anda mengikuti teorinya Darwin, itu dijelaskan bahwa kita ini hidup seperti sekarang, Darwin bilang, hanya karena kita menang kompetisi. Natural selection namanya, karena dalam bahasa biologinya, natural selection, selected by nature, only the strongest one will survive. Nah itu naturnya manusia seperti itu. Saya bukan berarti saya mengajarkan teori Darwin ini, enggak. Saya cuma mengutip itu untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar manusia itu ada kompetisi sebenarnya. Karena kompetisinya itu ada, selalu ada sifat iri-iri yang muncul. Ada bawaannya seperti itu ya. Kalau lihat tetangga saya punya mobil yang bagus misalnya, ya. Kalau misalnya di Indonesia, di sini orang baik-baik semua. Kampung kita di Indonesia biasanya. Kalau ada misalnya kawan saya yang sama-sama jadi pegawai, kemudian sama-sama jadi pegawai itu ternyata dia tiba-tiba udah beli mobil, sementara saya bikin rumah saja belum. Karena itu istri, bisa jadi istri saya bisik, Mas, itu gimana kamu itu? Itu tuh orang lain udah ada ininya, itu udah beli mobil, kamu rumah aja belum ada. Jadi ada rasa itu ya, envy namanya. Bahasa Belanda envy itu ya? Bahasa Inggris. Envy ya. Apa? Jealous. Jealous. Saya dengar ada orang Makassar juga tadi ini.
energi. Weh, si kamamamen tuh ya. Iya, singa malaikat. Nah. Apa saya boleh bisa terus ke dalam bahasa Makassar saja ya? Berdua doang. Jadi ini yang pertama adalah sifat envy tadi, hasad, iri. Dan sifat ini adalah datangnya itu bisa merusak sekali. Ya. Jadi kalau sifat itu tidak terkontrol, dia bisa menjadi hal yang sangat merusak. Berapa banyak yang terjadi di dunia ini, mulai dari perkara yang tingkatannya, levelnya level kampung, level kabupaten, level provinsi, sampai level dunia yang disebabkan oleh envy tadi. Silakan lihat saja, mulai dari kejadian yang terjadi dengan tetangga kita, misalnya yang terjadi di kecamatan kita, kalau ada pejabat yang bersaing di kabupaten kita yang bersaing kampanye misalnya, dan setelah itu saling membumi hangus istilahnya. Kalau dia sudah naik jadi pejabat, yang semua omongannya yang lain itu selesai. Pernah dengar yang begitu? Iya, sekarang. Itu penyakit besar. Itu penyakit besar. Dan orang yang tidak membersihkan dirinya dari pada sifat ini, ibu-ibu ya, ini bicara fikih. Kalau fikih, apa yang pertama yang kita pelajari kalau belajar fikih? Yang bilang dulu paham ya. Paham kali diam dulu. Kalau tadi ibu-ibu ini. Kalau belajar fikih apa yang pertama kita pelajari? Oh, itu terlalu jauh. Ada cara membersihkan diri kan. Jadi bagaimana caranya wudu, airnya bagaimana? Air itu ada yang suci tetapi tidak mensucikan. Misalnya air teh ya, suci tetapi tidak boleh dipakai wudu kan? Air teh misalnya ya. Itu pelajaran fikih. Terus apa hukumnya yang ini? Kalau mau sholat harus apa dulu? Wudu itu artinya apa? Kalau mau sholat boleh ada najis nggak di tempat sholat kita? Nggak boleh kan? Padahal najis itu bukan cuma najis fisik, ada najis yang najis di Diri kita. Kalau kita hukumkan secara fikih, orang datang sholat tidak boleh ada tempatnya itu, ada tempat yang terkait dengan mau sholat itu yang punya najis. Kalau dia punya najis, sholatnya batal. Bagaimana orang yang datang dengan hati penuh najis? Kira-kira? Ini saya cuma bawa ke logika ya, yang biasa kita ini kan pelajari. Walaupun secara fikih itu tidak pernah orang menjudge hati, karena hati ini tidak ada yang manusia yang ini ya. Ini kalau hati ini sifatnya istilah kita periksa sendiri, diri masing-masing periksa. Bukan orang lain yang periksakan kita. Kalau macam wudu misalnya najis, semua orang bisa lihat ya. Tapi kalau najis di hati kita itu kita sendiri yang bisa lihat. Tetapi intinya di sini kalau kita datang tempat sholat kita mesti bersih, badan kita mesti bersih, baju kita mesti bersih dari najis. Apalah orang yang datang dengan hati yang tidak bersih? Ya. Tentu ada. Karena itu misalnya wailul musallin, banyaknya orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, daripada orang-orang yang sholat dan yang berpuasa. Ya. Jadi banyak orang yang lalai, artinya sholatnya itu secara syariah gugur, dia punya kewajiban. Tapi apa diterima oleh Allah SWT itu sudah Allah nyatakan situ. Orang yang lalai dalam sholatnya, ya, dan itu bisa jadi terkait dengan kena qalbin salim tadi itu tidak dibawa. Ya. Jadi yang penyakit pertama apa tadi? Iri. Di dalam kitab Maharat al-Qulub. Maharat al-Qulub ini adalah kitabnya Imam Maulud. Imam Maulud itu lahir di daerah Mauritania sekarang ya. Ini kitab sebenarnya merupakan abridgment ya. Dia cuma mensarikan daripada kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali. Jadi datangnya dalam bentuk yang simpel, ya, dalam bentuk puisi. Dia katakan mengenai hasad ini dan obat-obatnya.
Ya. Yang pertama, untuk mengobati setelah kita mengenal diri kita punya sifat ini, saya tekankan ini semua kita manusia punya potensi ini ya, punya sifat, potensi sifat hasad ini, sifat envy ini. Karena itu kalau kita tahu diri kita yang punya potensi itu, kita beri penekanan kepada pengobatannya. Bagaimana cara pengobatannya? Kalau ibu sakit misalnya kan, perlu ke dokter, ya kan? Saya sakit perlu ke dokter, dan dari dokter itu dikasih obat misalnya, dan saya harus makan. Alhamdulillah setelah makan obat, biasanya dengan itu menjadi wasilah perantaraan dari Allah SWT memberi cure, memberi kesembuhan kepada saya ya. Nah, terkait dengan hasad ini, cara penyembuhannya pertama adalah kita harus meng-acknowledge, harus mengakui, harus menanamkan dalam diri kita bahwa yang memberi nikmat, yang memberi berkah, yang memberi kebaikan kepada seluruh makhluk itu adalah Allah. Itu maknanya apa? Kalau yang memberi itu Allah dan seseorang itu menerima pemberian dari Allah, apa saja bentuknya, jabatan, kekayaan, mobil mewah, itu Allah tidak salah kasih itu. Kita terima ya sebagai itu rahmatnya Allah buat dia. Dengan itu kita mengenal, oh ya, alhamdulillah dia, malah kita menjadi bersyukur orang itu diberkati oleh Allah SWT dalam hidupnya. Ya. Jadi yang pertama kita mengenal itu adalah semuanya dari Allah SWT, termasuk pemberian-pemberian yang kita biasa lihat secara indrawi itu. Dan Allah tidak akan salah menempatkan hal yang begitu. Ya, pertama mengakui itu. Kemudian setelah mengenal itu, setelah mengenal bahwa semuanya itu datangnya dari Allah dan Allah tidak mungkin datang salah memberi, ada sebenarnya amalan harian yang bisa dilaksanakan. Kalau lama mengatakan banyak membaca surat Al-Ikhlas. Pernah dengar surat Al-Ikhlas itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana ikhlasnya di situ? Ada enggak kata ikhlas itu? Tidak ada ya? Kalau misalnya surat Al-Baqarah ya, itu bercerita mengenai Baqarah. Kalau misalnya Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, ada kata kafirun. An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath. Qul wala di mana dulunya ikhlasnya? Ada yang bilang, kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas itu menjelaskan mengenai apa? Coba. Mengenai tauhid. Jadi kalau mau belajar istilahnya tauhid, kalau untuk kalangan awam seperti kita ini, surat Al-Ikhlas itu cukup. Ya, kalau banyak orang yang belajar ilmu kalam misalnya, itu tinggi-tinggi sudah itu. Tapi kalau yang awam-awam seperti kita ini, surat Al-Ikhlas itu cukup. Itu fondasi yang kuat sekali, very strong foundation tentang keesaan Allah SWT. Ya, jadi intinya surat Al-Ikhlas adalah keesaan Allah. Terus apa hubungannya? Keesaan Allah itu tidak akan kita capai tanpa yang namanya ikhlas. Kalau mau zikir misalnya kita baca raditu billahi wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Itu kan deklarasi itu. Mau zikir ya. Ya Allah, hamba ini ridha bahwa Engkau adalah Tuhan, raditu billahi rabbah.
Wabil Islami, dan Islam itu adalah agamaku. Kita bilang semua. Nabi Sayyidina Muhammad bahwa Nabi SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang panutanku atau yang turuti. Jadi banyak membaca surat Al-Ikhlas itu akan mengikis kita atau membawa kita kepada tauhid yang hakikatnya, dalam artian kita benar-benar mengakui bahwa Allah SWT Tuhan kita dan Dia Tuhan yang maha mengatur segala sesuatu, termasuk memberi hambanya yang baik. Semua hambanya itu diberikan sesuai dengan kebaikan dan takarannya masing-masing. Tidak akan salah takarannya Allah SWT. Jadi itu kenapa harus diperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Jadi sudah tahu tadi ininya. Pertama, mengakui bahwa semua itu berkah, rezeki, kebaikan, keburukan. Bukan cuma kebaikan, keburukan juga itu datangnya dari Allah. Kalau ada orang yang tidak percaya keburukan dari Allah, itu kayak orang yang tidak percaya rukun iman yang tenang tadi. Takdir baik dan takdir buruk itu dari Allah. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya semua dari Allah. Baik dan buruk itu kan hanya persepsi manusia. Ya, jadi persepsi kita manusia. Dia hanya sebagai kira-kira kalau Anda memegang gelas ini, kalau baik itu didefinisikan sebagai bagian yang menghadap ke saya dan buruk itu menghadap ke Anda. Yang Anda lihat misalnya buruk dan yang baik sebenarnya gelas yang sama kan? Itu kurang lebih seperti itu pengandaian. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau tidak saya lanjut ya, satu sifat lagi barangkali. Masih ada 15 menit ya? Iya Pak. Ya, oke, satu lagi. Nah, ini sifat yang cukup menarik ini barangkali ini. Dari yang ini atau saya pilihkan yang satu. Oke. Sifat yang kedua ini atau hal kedua yang kita perlu perhatikan terkait dengan membersihkan jiwa ini, tazkiyatun nafs. Kalau orang dulu namanya ini ilmu tasawuf sebenarnya. Ya. Jadi ada kalau orang tasawuf bilang tasawuf akhlaki. Ini ya Hashim. Ya kembali. Ini tasawuf yang istilahnya terkait dengan akhlak. Sober tasawuf istilahnya. Imam Junaid misalnya, Junaid al-Baghdadi, para imam empat semua itu sebenarnya semua demikian ya. Tasawuf mereka itu tasawuf akhlaki. Ibnu Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi, Abu Hanifah. Ya. Tapi di zaman modern yang maksudnya yang 500 tahun setelah mereka itu ada yang namanya Imam Al-Ghazali. Ini tasawuf yang sebenarnya akhlak semua. Ada tentu ada namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya. Ada kalau di Mesir sana itu banyak sekali. Ada Ibnu Athaillah Sakandari misalnya ya. Ada Zunnun al-Misri, ya, Mar'uf Qarqi. Jadi semua yang kita sebut ulama besar di masa lalu adalah paling tidak dia kalau dia bukan ulama tasawuf, dia bukan mungkin ulama lain tetapi dia tetap pengikut tasawuf. Ya. You name it. Misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, yang Zakaria al-Ansari, Ibnu Taimiyah sekalipun, ya, yang imamnya orang yang disebut Salafi sekarang itu pengikut tasawuf juga. Jadi jangan salah. Nah, dia bilang ini yang kedua yang saya perkenalkan hari ini, 10 menit ke depan insyaallah selesai. Ini yang terkait dengan ketidaksenangan terhadap takdir Allah. Berapa banyak di antara kita yang mengeluh hari ini? Mengeluh,
hidupku ini gimana. Mulai keluhan yang paling kecil, kaki ini sakit aja bawaannya hari ini, sampai di keluhan yang lebih besar. Waduh, ini mortgage belum selesai dibayar, ya? Atau gaji ini, atau saya kehilangan pekerjaan atau apa. Karena kita tidak mengetahui bahwa itu semua adalah takdirnya Allah SWT. Coba diatas itu. Ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi hasad, yang kedua adalah sifat yang terkait dengan ketidaksenangan terhadap takdir Allah, tidak ridha dengan takdirnya Allah, ya. Tidak ridha, mau terus saja memberontak, tidak mau menerima kenyataan itu bisyukur. Jadi jangan salah, ini yang pertama ini Bu, sebelum ridha itu harus ada yang namanya effort, ya, ikhtiar bahasa agamanya, ya. Jadi ini hanya datang boleh setelah ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, ya tidak bisa bilang itu ini, ya. Jadi harus dipahami itu pada konteks yang benar, ya. Bahwa tawakal kepada Allah, ridha kepada ketentuan Allah itu datang setelah kita melakukan yang namanya ikhtiar. Dan ikhtiar itu tentu jalannya di jalan Allah, maksudnya semua sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan syariat. Kalau misalnya ikhtiar itu dilakukan dengan nyolong, ya itu berarti sudah salah, ya. Itu tidak sesuai dengan jalan Allah. Ini jangan salah konteks maksud saya. Ikhtiar itu maksudnya ikhtiar yang sesuai dengan syariat. Nah, ini terjadi ketika seseorang tidak menerima ketetapan Allah dengan hati yang ikhlas, mengeluh, mengapa hari ini terjadi padaku? Aku tidak pantas melakukan ini. Ya, berapa banyak yang mengeluh seperti itu ada? Ada ya? Ada, tapi kalaupun ada yang tidak usah mengatur sini, tidak perlu mengatur sini. Di rumah aja dipikir lagi kembali, ya. Itu gunanya kita kasihkan ini. Ilmunya dapat hari ini, nanti di rumah dipikir-pikir lagi dan diterapkan namanya obatnya tadi, ya. Merasa dipaksa. Nggih. Paksa untuk menerima. Ada dalam bahasa modern sekarang anak-anak itu sakitnya tuh di sini katanya. Nggak tahu. Sambil nunjuk dada gitu. Ya. Baik Ibu Bapak. Itu dalam Al-Qur'an ada salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah 16 yang kurang lebih maknanya begini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu, ya. Ya, gimana? Ya. Kadang-kadang membenci sesuatu yang jelek. Exactly. Ya, betul. Jadi kita membenci, bilang ya yang balik harus membenci sesuatu yang istilahnya membenci itu boleh. Tetapi harus ada dasarnya secara syariah, itu kata beliau. Tapi ini dalam ayat ini dikatakan bisa jadi kita tidak senang dengan sesuatu itu, karena sesuatu itu kita persepsikan sebagai buruk kepada kita, padahal itu adalah baik bagimu. Pernah dengar ceritanya orang yang terlambat ketika dia mau check in pesawat? Pernah dengar itu ya? Waduh, dia ngamuk-ngamuk gitu. Ini nasib apa yang menimpa saya? Ternyata begitu setelah 2 jam di udara dia dengar kabar pesawat itu qadarullah mengalami kecelakaan. Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita persepsikan buruk, padahal Allah tahu yang baik bagimu. Dan ini banyak terjadi dalam hidup kita ini. Dan banyak pula yang sebaliknya, kita persepsikan hal ini baik tapi buruk bagi kita. Ini harus be aware of it, ya. Kita harus benar-benar be aware dengan kondisi itu. Nah, ketidaksenangan terhadap takdir itu muncul karena kurangnya kesadaran dalam hidup ini, ya, bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi Ibu, saya kasih tahu lagi, hidup ini pada dasarnya adalah ujian. Tidak percaya dengar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi
Sesungguhnya walanabluwannakum, kamu ini di dunia akan diuji. Jadi itu underlying, dalam bahasa Inggrisnya underlying condition. This is the baseline condition. Actually, this world is the place of trials, tribulations. Panggung sandiwara. Ya bisa juga itu. Bagian daripada itu. Panggung sandiwara itu bisa jadi seperti itu. Ya. Yang jelas ini ujian semua. Jadi kita akan diuji dengan apa? Manaksi minal amwali, kekurangan harta benda. Wa ampusi, bahwa ada orang yang meninggal, ya. Wastamara wa basyiris sabirin. Dan Allah katakan itu, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan sabar itu didefinisikan oleh Allah SWT. Alladzina idza asabathum musibah. Jadi orang-orang yang ketika mereka ditimpa oleh musibah, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu dia sebenarnya, dia dalam kata lainnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu semua datangnya dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Itu artinya tauhid sebenarnya di sini itu dalam kata lainnya. Tauhid itu percaya kepada Allah. Semua yang ada di dunia ini ketentuannya Allah. Kalau misalnya bicara rezeki, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardh illa Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu atau seekor binatang pun atau sesuatu makhluk melata di bumi ini yang oleh Allah SWT tidak ditentukan rezeki. Semua cacing itu yang melata misalnya. Melata itu artinya apa? Ini merayap. Jadi ini istilahnya ketika mendefinisikan makhluk yang paling rendah tingkatannya iblis. Ada juga yang saya dengar dari Gus Miftah kemarin bilang bahwa melata itu juga diberikan di situ, ya, sebagai gambaran bahwa sebelum datang kepada yang namanya kita tawakal kepada Allah, kita harus melata dulu, melakukan istilahnya berusaha dulu. Itu simbol daripada ikhtiar. Ya. Nah, setelah mengetahui penyakit itu, sekarang kita obati. Ini dengar baik-baik. Obat ini jarang didapat, ya. Pertama menguatkan iman dan berprasangka baik kepada Allah. Ya. Jadi kembali dasarnya iman. Kalau orang itu benar-benar punya iman, Bu, dan dia tawakal Allah, dia tahu apa yang datang kepada dia itu bisa jadi hal yang dia persepsikan dirinya buruk, tetapi mungkin Allah punya sesuatu yang lain, ya, punya tujuan lain, itu yang baik bagi dirinya. Yakin itu, ya, tanam dalam diri. Ingat itu obat nomor 1. Nomor 2, menyadari hikmah di balik ujian. Ini penting. Ya. Kalau ada misalnya orang kehilangan satu tangan, harusnya dia tetap bersyukur. Alhamdulillah masih ada tangan yang satu. Kalau kita kehilangan rumah, alhamdulillah paling tidak diri saya masih saya dapat selamat. Jadi selalu berpikir positif. Dengan itu insya Allah kita menjadi lebih tenang dan bisa menjadi orang yang bersyukur. Dan yang kedua, kalau Anda mengalami musibah, Anda tetap harus bersyukur. Kenapa? Ini terjadinya di dunia ini fana, sementara. Kalau dalam bahasanya Gus Mus, orang mampir di dunia ini hanya mampir ngombe kayak. Tapi yang gitu ya. Nah ini bukan orang Jawa jadi. Ya udah, kalau gitu saya tidak mau ulang lagi itu. Soalnya salah sebut. Sama kasar. Nah, Apa Pak? itu nanti tanyain sama yang. Ya, jadi ini tempat sementara saja. Ngapain kita berburu dengan sesuatu yang tidak ada dalam hakikatnya, tidak ada sebenarnya. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya perbandingan dunia dan di akhirat, dicelupkannya tangannya di dalam air dan diangkatnya. Yang kalian lihat ini, yang satu tetes di ujung jari itu adalah dunia, semua nikmat yang ada di dunia ini. Dan yang kalian lihat satu baskom atau pun satu samudra, satu laut itu adalah nikmat di akhirat.
Jadi orang bodoh sekali kalau berkeluh kesah dengan dunia ini ya. Jadi itu tadi, kita ingat obatnya itu obat kedua. Alhamdulillah ini terjadi di dunia, bukan di akhirat. Artinya kalau Anda mengalami musibah itu di akhirat, ya Allah ya Rabbi, itu benar-benar innalillahi, itu tidak ada ampunnya itu. Musibah di akhirat itu artinya Anda masuk bukan ashabul yamin, ashabul shimal. Ya, dalam surat Waqiah misalnya itu diceritakan mengenai itu. Yang ketiga, ingat, ini masih terkait dengan menyadari hikmah di balik ujian. Yang ketiga ini, ingat bahwa ini ketika Anda ibu-ibu mengalami ujian, bahwa mengalami ujian ini bisa jadi pencucian dosa. Ya. Ada hikmahnya, itu mencuci dosa sebenarnya ya. Mungkin Anda berbuat salah yang Anda tidak sadari, Allah SWT mengingatkan dengan cara ini, dan itu menghapus dosa Anda dengan itu. Ya. Karena misalnya Nabi SAW katakan orang yang sakit itu dihapus dosanya oleh Allah SWT. Orang yang sakit, jadi sakit, cobaan itu adalah pembersih. Masya Allah, kalau kita sudah dibersihkan di dunia ini dan diantar ke kuburan dengan keadaan bersih, apalagi yang kita khawatirkan? Ya? Kemudian yang ketiga, obat yang ketiga. Jadi yang kedua tadi itu terkait dengan menyadari hikmah ya. Di balik ujian itu obatnya ada 3 tadi. Yang ini sekarang obat ketiga adalah membiasakan diri berzikir dan doa. Itulah kenapa banyak zikir dan doa. Kalau orang-orang tasawuf itu zikir dan doanya banyak. Misalnya pagi-pagi baca, misalnya kalau orang Naksabandia Allah 1000 kali, 2000 kali. Misalnya baca sholawat 100, 200, 300 kali misalnya. Nah, tarekat lain ada lain lagi, misalnya Qadariyah, misalnya ada Qadiriyah, bukan Qadariyah, Qadiriyah. Kemudian banyak. Nanti tanya sama Pak Hamadi kalau ikut-ikut yang begitu. Ya. Kemudian melatih diri untuk bersyukur dan bersabar. Ini sudah sering kita dengar hari-hari ini, bersyukur dan sabar ya. Syukur kalau diberi nikmat, bersabar kalau diberi ujian. Itu dua bagian yang tidak terpisahkan dari seorang muslim sebenarnya ya. Dan yang terakhir adalah mengingat janji surga bagi orang yang ridha. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Lam yakunil ladzina kafaru radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha, jadi Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Saya tahu ibu-ibu sudah pada ngantuk, tapi alhamdulillah itu bekal untuk ibu nanti ya, bekalnya, dan itu diingat, dicatat baik-baik. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah ada yang balik ya, di mobil nanti bisa ditanya yang apa, insyaallah ibu-ibu bisa tanyakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya mohon maaf berbicara seolah-olah menggurui, tapi bukan. Ini yang paling yakin ya, saya tidak menggurui sama sekali. Saya hanya memberi pengantar sama ibu-ibu ini buat ada pertanyaan kembali nanti ke belakang saya. Demikianlah, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mohon Pak Abayu untuk menutup kita dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنتهي إلى ما يرضي بالأحوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها درجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع حالة الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنا به بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
أعمالنا لكن حتى زادتنا في كل خير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari rombongan PPM DNH mohon maaf ada perbuatan kita yang tidak berkenan, dan kita juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sebelum itu kita dari PPM DNH punya kenang-kenangan kecil untuk para panitia di Nusantara Cultural Center yang akan diberikan oleh Ketua Pak Edi. Silakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena sudah masuk waktu asar, kita persilakan tuan rumah untuk menunaikan sholat asar. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak sholat asar bisa bawa ya.